Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Kecuali Al-Fatih. Al-Fatih ayo sini dulu. Al-Fatih, dari mana Al-Fatih asalnya? Balikpapan. Balikpapan. Jadi kok Kak Irfan dari sini, dari Jakarta pakai pesawat ya ke Balikpapan ya? Pakai pesawat. Berapa lama? 2 jam. 2 jam. Nih, Al-Fatih bersama dan mominya Momi. Yuk bersama Kak Irfan sini. Yuk tepuk tangan untuk mominya Al-Fatih. Pernah sebelumnya ke Jakarta? Iya. Pernah. Kamu kenapa momi papa udah nangis? Kangen kayaknya nih sama Balikpapan. Coba kita berkunjung ke Balikpapan terlebih dahulu. Yuk ini dia. Ayo. Yuk. Привет, меня зовут Al-Fatih Ocen Priyatna. Umurku 6 tahun. Aku belajar Al-Quran dari YouTube. Aku dulu tinggal di Bekasi. Sekarang sudah pindah di Balikpapan. Kalau aku besar, aku ingin menjadi mujahidin. Al-Fatih adalah anak nomor 2 dari 3 bersaudara. Abangnya yang nomor 1 usia saat ini 7 tahun. Al-Fatih sendiri usianya 6 tahun. Yang terakhir usianya 5 tahun. Al-Fatih ingin menjadi contoh dalam kebaikan. Share ke teman-temannya bahwa menghafal Quran, belajar Quran itu asik. Terus terang saya dan suami ini kami bukan orang-orang soleh, Kak. Hanya ketika kita melihat orang soleh ada perasaan pingin punya anak yang soleh. Dan alhamdulillah didorong juga dengan keinginan papanya ingin punya anak hafiz Quran sehingga jadilah anak-anak sekarang, Kak. Masya Allah, Al-Fatih, kamu keren banget. Jadi ternyata sebelumnya tinggal di Bekasi. Iya, Kak. Lalu kenapa pindah ke Balikpapan? Ikut Apakah papanya pindah tugas. siapa? Papanya pindah tugas. Kerjanya bidang apa? Karyawan swasta. Karyawan swasta. Iya. Kemudian ditempatkan di Balikpapan. Iya. Hanya hijrah semuanya ke sana. Iya. Jadi semua anak-anak 3 anak ya, laki-laki semua ya. Iya. Siapa saja nama kakak kamu siapa? Khalid. Khalid. Al-Fatih yang ketiga? Zubair. Zubair. Jadi Khalid, Al-Fatih, Zubair. Kak Khalid umur berapa tadi? 7. 7. Fatih? 6. 6. Zubair? 4. 4. 7, 6, 4. Semuanya lahirnya di Bekasi. Tidak, yang pertama di Bali. Ya Allah. Jadi yang pertama lahir di Bali ketika Iya. ditugaskan di Bali. Iya. Al-Fatih? Di Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Iya. Kalau yang ketiga? Di Jakarta juga. Jakarta juga. Al-Fatih ternyata lahirnya di Jakarta. Sekarang di Balikpapan gitu ya? Iya. Di Jakartanya lahirnya tepatnya di rumah sakit mana? Enggak, di mobil. Di mobil? Beneran? Baru kali ini aku dengar ada bayi yang lahir di mobil. Benar. Gimana ceritanya? Emang kamu ingat pas lahir? Ingat. Diceritain sama mami ya? Emang gimana ceritanya kok di mobil? Mungkin sudah takdirnya Kak Irfan lahir di mobil. Gimana Mobil ceritanya? online. Gimana ceritanya? Jadi saat itu mungkin Allah kasih kemudahan Kak Irfan. Karena sebelum kami berangkat kan menjelang subuh. Oke, Ya, sebentar. Anak pertama lahir di rumah sakit. ya Oke. gimana? Pas hamil anak kedua, Iya, sudah hamil besar, iya, 40 minggu kurang lebih ya. iya. Di situ sudah mulai kontraksi. Nah, Jam berapa itu? dari jam 9 malam. 9 malam kontraksi. Nggak langsung pergi. Enggak, Ditunggu dulu. tunggu dulu. Tunggu kontraksi lebih dahsyat Iya, lagi. benar. Terus sampai subuh. Iya, subuh. Nggak lahir-lahir. Nah, itu papanya bilang tunggu dulu sabar. Saya mau sholat qobliyah subuh dulu. Sementara Momi udah kontraksi banget. Iya. Tapi kata papanya, tunggu dulu mau sholat subuh dulu. Iya. Oke. Setelah qobliyah subuh, setelah sholat subuh, akhirnya pesen taksi online. Iya. Datang taksi online lama, pas datang naiklah. Iya. Ada Momi Iya. sama papa, Iya, sama abangnya. sama abangnya. Iya. Abangnya usia Saat itu usia setahun lebih. baru 1 tahun. Iya.
Abangnya digendong sama papa. Iya, Ada Momi di belakang tuh. di tengah. Iya, Iya benar. di tengah. Semuanya di tengah. Iya, Sama driver taksi online-nya depan. iya. Jalan. Udah berapa lama dari rumah? Sekitar 10 menitan 10 ketemu menit. lampu merah keluar dia. Di kursi? Iya, di kursi. Papanya yang tangkap. Itu beratnya 3,9. Ya Allah, Masya Allah, hampir 4 kilo. Iya, tapi terasa nikmat kayak Sopirnya gimana? trauma kali. Trauma. Langsung lahir. Keluar mati. Ya, jam berapa itu kira-kira? Sudah subuh kan? Setelah subuh. Iya. Perasaan Momi saat itu gimana? Alhamdulillah bersyukur. Hikmahnya apa? Mahnya ya Allah kasih karunia kan Kak Irfan kemudahan, jadi bersyukur sama Allah. Ya. Yang tadinya harus ke rumah sakit malah ke klinik Kak Irfan. Biaya Yang lebih murah. tadinya harus puluhan malah bayar 1,5 kalau nggak salah. Selesai. Selesai. Pulang saat itu juga. Enggak, harus nginap semalam. Semalam. Tapi kondisinya sehat saat itu. Sehat. Ya Allah. Alhamdulillah. Kamu belajar Al-Qur'annya dari siapa? Tadi dari YouTube ya? Iya. Dari Masa- gitu. Kau setoran ayat ke siapa? Setoran hafalan? Papa. Papa udah ngaji sekarang? Eh, Emang dulu papa nggak ngaji katanya? Iya dulu sebelum nikah Kak Irfan. Emang betul? Mobi cerita nggak? Papa cerita nggak? Dulu papa katanya nggak ngaji, betul? betul. Gimana ceritanya? Mungkin karena beliau sibuk kerja Kak Irfan sehingga memang tidak ada waktu kali Kak Irfan buka Al-Quran. Mengaji bisa tapi? Mengaji bisa tapi terbata-bata. Lalu mulainya kapan itu? Pas lahir anak pertama. Yang pertama? Iya. Apa yang membuat tiba-tiba papa ngaji Pingin punya anak penghafal Quran. Malah sekarang beliau sudah hafal 3 juz kan. Masya Allah. Apakah ada kejadian atau apa? Iya Kak Irfan. Allah uji kami Kak Irfan dengan kehilangan rezeki. Kehilangan apa ya? Kehilangan harta. Iya. Sebelumnya berkecukupan, Benar. hilang. Ayo kita hijrah yuk katanya gitu kan. Iya saya bilang tapi kan mami gak bisa ngaji. Ngajinya pakai Latin Kak Irfan. Justru dia yang benar ini Kak Irfan. Iya. Padahal belajarnya dari YouTube ya Kak Irfan. Jadi Momi kalau baca Quran masih Iya, terbata-bata. iya, benar ya. Al-Fatih yang ajarin ya. Iya, mahrojnya. Hebat. Dia pingin jadi guru tahsin katanya. Pengen jadi guru. Murid pertama kamu adalah ibumu sendiri, betul? Iya. Masya Allah, Bi. Allah tuh bisa dengan cara apapun ya. Allah Maha Penyayang. Allah punya segala cara untuk menjaga hambanya dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda dan suami telah dijaga oleh Allah. Allah kirimkan seorang anak. Allah proses kelahirannya dengan cara Allah sendiri. Begitu Allah mudahkan. Karena Allah ingin segera menjaga keluarga bunda agar supaya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntunglah bunda dihadirkan oleh Allah ke rumah seorang anak pilihan Allah, dan ini titipan sekaligus. Allah telah memberikan isyarat ini kepada bunda supaya kedepannya lebih bagus. Ini tanda bahwa Allah sedang menyayangi bunda, menyayangi keluarga. Masya Allah, Allah hadirkan seorang anak yang luar biasa. Semoga Allah berkah kita semua. Insya Allah, mudah-mudahan Allah selalu sayang kepada kita di kondisi apapun kita sekarang di dunia, dan mudah-mudahan bahagianya tidak hanya dunia tapi sampai di akhirat kelak. Ya Bu ya. Benar. Terima kasih Momi. Salam buat papanya. Al-Fatih, terima kasih ya. Dan sesaat lagi kita akan mengetahui dari 18 yang sudah tampil berapa orang yang akan lolos ke babak berikutnya dan resmi menjadi peserta Hafiz Indonesia 2025. Tetap di sini. Ya, Hafiz Indonesia 2025, cinta Al-Quran.